kelas 6. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2. Yuk kita simak. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani adalah anak seorang pengrajin batik. Ibunya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha Ibu Hani kecil. Ibu Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ibu Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut ini adalah reklame milik Ibu Hani. Reklame adalah suatu kegiatan untuk mengajak seseorang atau kelompok orang mengikuti isi reklame tersebut. Ada beberapa tujuan dari reklame, antara lain yang pertama, memberikan informasi kepada khalayak atau konsumen tentang perusahaan, produk, atau barang maupun jasa. Kedua, mempengaruhi atau membujuk khalayak atau konsumen sehingga mereka akan mau melakukan pembelian. Ketiga, menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamekan. Keempat, memberikan kepuasan tertentu sesuai dengan keinginan konsumen. Kelima, merupakan alat komunikasi antara penjual dengan pembeli. Reklame berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reklame bersifat komersial, yaitu reklame yang tujuannya untuk mendatangkan keuntungan. Contohnya, iklan berikut. Yang kedua, reklame bersifat non-komersial atau sosial, yang tujuannya untuk menerangkan, menyiapkan, menganjurkan atau permintaan kepada masyarakat. Contohnya, poster tentang membuang sampah sebagai berikut. Reklame memiliki beberapa jenis. Adapun jenis-jenis reklame antara lain sebagai berikut. Yang pertama, poster. Poster adalah jenis reklame visual berbentuk gambar dan tulisan yang berukuran agak besar sehingga memudahkan untuk dibaca pesan reklamenya. Kedua, iklan. Iklan adalah jenis reklame visual yang berfungsi untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dicetak di media massa seperti surat kabar dan majalah. Ketiga, plakat. Plakat adalah jenis reklame visual, bentuknya seperti poster tetapi ukurannya lebih kecil. Yang keempat, baliho. Baliho adalah jenis reklame visual yang berukuran sangat besar dengan tujuan agar lebih menarik perhatian masyarakat. Yang kelima, spanduk. Spanduk adalah jenis reklame visual terbuat dari kain yang memanjang, dipasang melintang di atas jalan atau di antara dua tiang. Spanduk dapat berisi informasi atau pemberitahuan, imbauan, ajakan, atau propaganda hasil produk. Yang keenam, buklet. Buklet adalah jenis reklame visual yang berbentuk buku kecil dengan jumlah halaman lebih dari 2 halaman atau berupa lembaran panjang yang dilipat-lipat. Buklet dapat berisi informasi tentang suatu kegiatan, pameran karya seni rupa, pendaftaran ke suatu lembaga pendidikan atau informasi lamaran pekerjaan, dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, dalam pembuatan reklame haruslah menarik. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame antara lain, yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Serta yang keempat, tata letak gambar dan tulisan yang baik. Nah, anak-anak, di era globalisasi saat ini, banyak orang memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Adapun penyebab keberagaman ekonomi antara lain, yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, kedua, kondisi negara kepulauan, ketiga, perbedaan kondisi alam, keempat, keadaan transportasi dan komunikasi, serta kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan.
Meskipun kegiatan ekonomi beraneka ragam, tetap saja kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak saling merendahkan kegiatan ekonomi yang berbeda dengan yang kita lakukan. Salah satu caranya dengan bersikap toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya.